Karena saya itu usaha ini tuh untuk yang kaos polos ya. Saya itu awalnya langsung dus gitu aja loh. Jadi nama itu kayak nggak mikir panjang-panjang. Pas saya nonton film nonton film drama Korea setelahnya itu saya juga nontonnya drama Korea loh ya. Terus itu lihat tulisan apa itu ya, pokoknya ada hurufnya W, terus ada D, ada Z gitu ya. Unsur ketiga huruf itu WDZ itu menurutku itu bagus banget. Pas pandangan pertama itu langsung WDZ. Wow, cinta ya. Jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Nah itu makanya dari itu huruf WDZ itu aku pikir ini bisa tak kasih tambahan huruf apa ya biar bisa jadi nama gitu. Akhirnya tercetuslah sebuah nama WODIZ. Ditambahkan O dan juga I-nya tadi. Ya. Jadi emang nggak ada artinya apa-apa? Kalau artinya sih selama aku bikin tuh nggak pikir artinya apa. Tapi pas dipelesetkan sama teman-teman juga ada. Apa itu, Mas? Yang pertama itu modis kan. Kalau W-nya itu dibalik. M. Jadi M kan, modis. Itu kan juga ada istilahnya di dunia industri pakaian. Industri modis, pakaian, gitu. betul. Harapannya sih pakaian-pakaian yang kita produksi itu bisa jadi pakaian yang modis. Makanya kan ini kan sebelum kita review ke sini itu kan foto WODIZ itu apa gitu teman-teman. Makanya kita langsung tanya sama ownernya langsung. Di sini ternyata nggak ada artiannya. Sungguh menarik sekali. Tepuk tangan dong. Iya. Selanjutnya kalau untuk misalnya ada teman, ini kan soal buat kalian yang baru gabung di channel ini ada channel sebuah peluang usaha yang dimana banyak sekali video usaha-usaha yang berada di video kami, dan jelas kami selalu tanyakan kepada ownernya bagaimana cara untuk membuka usaha itu dari awal sampai berjalan itu bagaimana. Dan kita langsung tanya aja kalau untuk usaha kaos ini, kalau teman-teman ada yang mau usaha kaos kayak gini itu awalnya gimana itu Mas Hendra? Oke. Jadi dimulai dari kita itu tahu diri apa tahu dulu? Ya, tahu diri dulu. Iya, kita tahu diri dulu. Kira-kira kita itu pertama ya, kalau aku pribadi aku tuh percaya ya kalau usaha yang kita suka, itu kita jalaninya juga suka. Ya, kita pastikan dulu kalau bisnis pakaian itu kita ada unsur sukanya di situ. Maksudnya suka itu kita mengerjakannya itu nggak ikut-ikutan, nggak terpaksa. Betul. Gitu. Betul. Terus kita mau tanpa pamrih berjuang, modal dan sebagainya untuk didedikasikan di sini di industri ini. Terus sekarang kita udah punya niat, terus udah punya tadi udah tahu ya kalau ini tuh emang kita suka gitu. Terus kita mau berjuang di sini, kita betah, kita mau belajar di industri ini, kita mau belajar mengembangkan pakaian ini gimana caranya gitu, promosi dan sebagainya. Nah itu kita langsung aja action, kan. Action tuh nggak harus mulai muluk-muluk ya, nggak usah muluk-muluk. Kita modal banyak itu nggak usah. Jadi kita mulainya dari mana dulu? Dari yang kecil dulu nggak apa-apa. Kalau nggak punya modal yang banyak, tapi kalau punya modal yang banyak dan udah mampu, ya jangan terlalu gegabah, tapi juga harus melihat si kondisinya juga, ilmunya kita juga sudah setara belum dengan modal. Maksudnya apa yang mau kita modalkan di situ. Betul. Nah kalau belum ya misalnya kita cuma tahu produksi dulu ya, produksi jahit aja misalkan. Ternyata kita bisa jahit, ya udah kita mulai dari jahitnya dulu. Tapi jahit sendiri. Nah, kalau misalkan kita nggak mampu ya, nggak bisa jahit sendiri ya, kita kan punya orang lain tadi yang aku sebut maklun tadi loh. Maklun itu kan istilahnya dari menggunakan jasa orang lain. Ya udah kita menggunakan jasa penjahit lokal aja. Yang di situ ada, ya udah kita. Jadi kita beli bahan di pusat bahan kaos, terus kita ke penjahitan kayak gitu maksudnya? Iya, itu bisa juga. Jadi kita cuman beli bahan. Kalau di sini kita konteksnya pakaian polos ya, kita beli bahan yang polosan gitu, terus kita kerjasama sama tukang jahit, kita jahitin aja. Kalau kita nggak mampu jahit, kalau sebaliknya kita mampu jahit, terus kita nggak tahu bahan ya, ya udah kita cari orang yang tahu bahan, kita kerjasama sama orang, terus kita jahitnya. Atau kalau kita bisa nyablon misalkan, ya udah kita nyablon aja, kita cari kerjasama penjahit sama orang yang mau cari bahan,
kerjasama gitu ya. Jadi mulai dari apa yang kita bisa dulu, pelan-pelan nggak usah muluk-muluk. Jadi nggak harus kita semua dulu yang mengerjakan ya? Iya, jadi kita pelan-pelan dulu aja. Kalau cuma kita bisa desain tok ya misalkan, kita cuma desain tok misalnya, ya udah kita desain aja. Desain terus kita pre-order, terus kita maklunkan all in sama tukang produsen. Itu konveksi. Betul. Itu kan juga bisa. Mulainya dari situ aja. Kalau kita cuma desain ya udah pokoknya kita desainnya aja apa, kita lakukan apa yang kita bisa dulu. Yang penting jalan dulu. Oke. Baik, selanjutnya teman-teman, kalau itu tadi kan sudah dijelaskan dari Mas Indra dari awal sampai akhir. Bagaimana kalau kalian mau buka usaha kaos seperti ini? Dasarnya ya. Dasarnya seperti itu. Dan selanjutnya kalau untuk belajar pemasarannya itu gimana itu Mas? Belajar pemasaran? Sekarang kan sebentar, itu ada kamera juga. Hai. Ya, gimana? Kan banyak ya sekarang kita bisa belajar dari mana. Maksudnya kita sekarang belajar dari Google bisa, belajar dari YouTube bisa, belajar dari teman-teman bisa, sosial media Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya, kita banyak banget kita. Ada TikTok tapi? Ada. Update dong. Terus kita belajar dari teman-teman juga bisa, itu belajarnya dulu. Tapi kalau kita pengaplikasiannya sekarang kan kita juga harus update tadi ya. Ada sosial media apa yang lagi booming, ya udah kita di situ aja pemasarannya. Pemasaran di situ, misalkan Instagram, video, terus mereka semua bikin video. Kita mulai belajar buat video pemasaran. Kita belajar pemasaran video. Terus kalau misalkan TikTok semuanya di situ, TikTok semuanya. Kita juga ke situ juga nggak boleh kita menutup diri untuk tidak mau belajar di situ. Tapi kita hajar aja semua media itu kita pemasaran biar gitu. Terus kita bisa promosi ke akun-akun publik. Misalkan di tempat-tempat kalian ada akun publik yang cukup istilahnya cukup punya banyak follower, kita bisa endorse, bayar di situ, terus kita posting di situ, kita bisa endorse lewat influencer juga bisa, orang-orang kita yang berani modal juga yang jelas di situ ya. Iya, punya pengaruh dalam dunia fashion, terus kita endorse sama influencer tersebut, kita bayar sedikit, maksudnya kita bayar sesuai dengan followernya atau dengan relasinya, kita nggak apa-apa, itu promosinya. Terus kita bisa bikin program-program seperti program ini, kita juga promosi. Ini juga terus promosi, kita juga bisa bikin acara-acara di channel kita sendiri juga bisa, apapun itu kita bisa lakukan. Kalau selanjutnya ini Mas Indra, kalau untuk rencana di Woodies ID atau Woodies? Iya, Woodies ID. Woodies ID ini rencana kedepannya apa ini Mas Indra? Mau buat di tempat lain atau mau ditambahkan tidak hanya kaos polos saja yang dijual di sini atau bagaimana? Kalau targetnya Woodies sendiri itu ini ya, Woodies itu adalah sebuah brand basic t-shirt, pakaian basic seperti jaket polos tadi, terus jaket kaos polos dan sebagainya, pokoknya serba simple lah, basic gitu. Itu Woodies, brandingnya ke situ. Terus kalau ini ya istilahnya rencana kedepannya itu kita lihat sikon, tapi kita punya target setiap tahun itu. Target setiap tahun, misalkan tahun ini kita promosi lokal, tahun depan kita promosi nasional, tahun selanjutnya kita ngapain, itu ada target. Tapi target yang terdekat itu kita sekarang ke lokal dulu, terus kita fokus ke situ. Kalau soal pengembangannya itu kita selalu ini ya, melihat kondisi ya. Misalkan sekarang ya kalau kita udah punya rencana matang-matang tapi ternyata kayak gini sekarang, PPKM ya. PPKM kayak gini sangat berpengaruh juga ya Mas ya. Makanya kita harus update gitu. Ternyata PPKM itu harus cenderung ke online, ya udah kita ke online aja. Jadi kalau rencana yang langsung action gitu belum ya? Ya udah ada, cuman kita pengembangan. Kalau untuk buka toko di kabupaten lain kayak gitu juga? Itu kalau sekarang belum ada rencana. Belum ada ya? Tapi targetnya kalau Woodies tahun ini tetap lokal. Dan juga mungkin bisa kasih saran untuk Mas Hendra, kalau misal mau cari tanah atau bangunan atau rumah di daerah Kulon Progo maupun di daerah Yogyakarta, bisa langsung klik di sini, di DRK Jual Tanah, karena kebetulan ini juga milik saya sendiri. Ini juga bisa untuk mencari lahan yang murah, yang sesuai kriteria yang Anda cari, dengan berbagai harga juga tentunya, dan juga wilayah tertentu. Oke, dan selanjutnya paling terakhir ini Mas Hendra,
silahkan kasih motivasinya buat teman-teman yang baru mau usaha tapi masih bingung untuk memulai dan memilih usaha apa yang mereka cari. Itu ada kalimat tersendiri Mas, motivasi buat mereka biar langsung action gitu loh, nggak cuma nonton videonya aja tapi langsung wah aku tak ono duit berapa juta langsung action dibuat usahanya kayak gitu. Silahkan Mas Hendra. Kalau menurutku sih kalau kita mau melakukan sesuatu itu kita nggak usah terlalu banyak memikirkan terlalu detail banget, karena sesuatu itu pasti akan berubah dengan sendirinya, maksudnya sesuai dengan kondisi gitu loh. Yang penting itu kalau kita mau melakukan sesuatu itu yang penting kita langsung action aja dulu, kita nggak usah terlalu muluk-muluk dengan nanti akan berubah dengan sendirinya, maksudnya sesuai dengan kondisi gitu loh. Yang penting itu kalau kita mau melakukan sesuatu itu yang penting kita langsung action aja dulu, kita nggak usah terlalu muluk-muluk dengan action yang berlebihan dengan modal yang banyak, dengan istilahnya ini ya terlalu berlebihan, tapi kita action aja dengan langkah yang kecil dulu. Yang penting sudah terjadi itu adalah keluar biasaan. Berarti jangan nunggu uangnya banyak baru mulai. Iya, nggak usah nunggu-nunggu, langsung take action. Nanti setelah take action itu kita pasti akan tahu apa yang mau kita lakukan selanjutnya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Mungkin kita juga yang jelas sangat berterima kasih untuk ilmu pada malam hari ini dari Kastor yang ke-81 ini kepada Mas Hendra Woodies.id atau Woodies.store buat sobat porosnya. Oke, gitu aja Mas Hendra. Terima kasih atas waktu dan juga tempatnya. Sama-sama. See you, bye-bye. Bye-bye.